kami sistem eta perum kangge internal perum sadaya prioritas kenal dulu kan ini dia di belakang teh perum satu video COC Semangat kepada ibu mungkin bapak sebatas wajar kapal payu masak sebatas Malik TikTok semangat Kak Muspet yang mau masih Bayu. Pengirangan kehormatan ke sebenarnya Pak Ketua RW, Ketua UPJ, Ketua DKM, Kepala Pos Labuh Hadir di Lebak Buana, Pak Ruhut sebesar daerah biasa nyalikan sok paling payung. Bagi pengirangan kehormatan ke sebenarnya para Ketua UPJ, Ketua DKM, Kepala Pos Labuh di Lebak Buana nanti, Pak Ruhut biasa nyalikan sok paling payung sebatas komunikasi laos Pak Caket secara pemateri atau dua. Maka setelah Pak Kuasi dibuka biasa di paling-paling menjadi cukup. Sekarang dokter pihak KIT sokna.
insyaallah supados yang kalau sinanti kantos sanes upati waktos bahasa ia tepat diambil kajian yang mana insyaallah sekali acara dalam sampai kita. Maka sepuh hapunten dengan kalapatan anu masih dipeker biasa macet ka paling payut sebagai cakap sebagai salos karena komunikasi sangat materi. Alhamdulillah kalau materi di Basnas Kota Tasikmalaya pada tahun saya di kedua sebenarnya. Kalau masih kena di dua, maka biasa berpetan tanpa hadir, mungkin biasa langsung ke ruangan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji kali rasa syukur disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana alhamdulillah lumampah Allah qadar panjenengan berasa budayana ila siang majid kasoftan al-alina biasa kompal di tempat yang mulia kalian dimuliakan Allah bila kalian sehat walafiat. Salawat beserta salam ayuhan sami-sami panjangkan karena tercinta hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasadaya keluarga kita, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, para bandar begitu orang samudayana, mudah-mudahan jaga yang terakhir diangkat dan tentu maka kau ingin bersyafaat dengan Tuhan. Amin ya Allah ya Allah. Aduh, pribadi seperti hormat jajaran Ketua Basnas Kota Tasikmalaya Anissa dalam hadir. Aduh, pribadi seperti hormat Ketua UPJ Kecamatan India, kali para UPJ Kelurahan, oke para Ketua RW, para Ketua UPJ unit TKN Anissa dalam hadir. Aduh, mudah-mudahan dalam samudayana kemuliaan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dikasih yang milik dan samudayana biasa kembal di raga acara silaturahmi, oke acara penyampaian program-program Basnas Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah dengan bertempat di Kecamatan India, di Masjid Besar Kecamatan India, Masjid Al-Rasyad. Supados dari barokah bagi manfaatnya acara ayunan sami-sami kawita buka masjid tasmiyah sasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau acara selanjutnya di antara sambutan di Asmana UPJ Kecamatan India, Ketua UPJ Kecamatan India, kalian hormat bangga di aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahran maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Hatur nuhun bantu waktu panjang acara. Di Pirona di Basnas Kota Tasikmalaya, Kesan diwakili Wakil Ketua 3 Bapak Haji oleh Ogen Sarang Bapak Rian, para UPZ Kelurahan sekecamatan India di Pirona, Ogen Rengan di UPZ Kecamatan, para ketua RW DKM apalagi UPJ DKM sekecamatan India. Hatur nuhun kana kasumpinganana patali sareng program di Basnas Kota Tasikmalaya anu kebaris dibatalkeun di Basnas Kota Tasikmalaya satadina UPJ kecamatan manawi teh bade perkelurahan dipunanyakeun ari teh dina sababaraha dinten kapangkal para UPJ kelurahan Sarumpi tos we cenah kecamatan sanes mungkin aya satu kelurahan anu atos di kecamatan ini mung sanesna hoyong disatukan, jadi sanes menyatukan umat namanya. Ai menyatukan umat pakai maghrib sasarangan di Masjid Jami Ar-Rasyad. Dan hapunten paminten serta mendadak di acara, tetapi kegirangan asal umat kasadayana ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana, mudah-mudahan silaturahmi urang ieu tampi barokah ageng nyanda kamanfaatan kamulan sadayana. Utamina di naraga urang memfasilitasi kasaya dina zakat, baik zakat fitrah, zakat mal di warga masyarakat masing-masing. Oke, ngaturkeun nuhun ka DKM, ke DKM Masjid Al-Rasyad anu terus memfasilitasi tempat. Mudah-mudahan saking jantan kasayang jantan kamanfaatan. Rupina mual paus panjang lebar di UPJ Kecamatan India supados laluasa waktos patali ari waktos na maghrib mah ieu teh 4 jam ade kan waktos na asar gitu kantun sakedap deui eta mah supados teu kasar. Sakitu rupina disimpuli ageng hapunten sadayana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Paksa Ketua UPJ Kecamatan India para pos kadumikeun di antara saputra sebagai informasi kaitan kegiatan UPJ di Kecamatan India. Kanggo salajengna materi sosialisasi program Basnas Kota Tasikmalaya anu paminten dina waktos zakat Kang Haji Wakil Ketua Basnas kami sanes direpot dengan sangat rada konsentrasi terpecah kaitan ayat surat edaran di Basnas tahun 2025 poin D nomor 5, target penerima zakat, infak dan sedekah di luar pengumpulan sedekah zakat fitrah untuk tahun 2025 adalah
sebesar 7.500.000 per kelurahan. Tempat ternyata kami nama budget menjaga pada kabar FUK budget. Sama itu kami nasarat negara buat satu pausan di samping jaya informasi sambil kami dapat mohon Pak Perwakilan 14 Dewan Wakos kakek semacam ada tanya jawab tadi bagi ada pada si peserta hadir. Sebatas penyapa Wakos maka dia Wakos atau selalu tidak bisa hadir di keluarga 14 Kota Tasikmalaya kakek ngadu materi sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Presiden Kecamatan, yang saya hormati Bapak Pembawa acara yang saya hormati juga seluruh UPZ kelurahan di Kecamatan Intidian, juga yang saya hormati dan saya banggakan pejuang-pejuang di masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, atau kami RT atau Ibu RW. Alhamdulillah pada hari ini dapat hadir di Masjid Ar-Rasyad dalam rangka sosialisasi program dan juga surat edaran dari Basnas Kota Tasikmalaya. Tidak lupa juga yang saya hormati seluruh alim ulama dan juga aparatur desa, ulama dan umarok saya hormati, dan mudah-mudahan sinergi kita dalam sosialisasi ini dapat membawa kemaslahatan utamanya di Kecamatan Intidian. Yang pertama yang perlu disampaikan dari Basnas Kota Tasikmalaya adalah terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan katsiran. Karena kerjasama ini tidak dimulai hari ini, tapi sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Saya bacakan di sini ya, ini di kami Pak itu sudah biasa merekap berapa pengumpulan ya, berapa penghimpunan Tasik bersedekah Kecamatan Intidian yang 2004 yang bersama Zakat Fitrah ini semua sudah ada catatannya Pak. Saya bacakan ya. Untuk UPZ Sukabumi Kidul tahun 2022 itu sebesar 6.775 tahun 2022. Tahun 2023 akan menurun 5.239. Tahun 2024 sebesar 5 juta pas dari kelurahan UPZ Sukabumi Kidul. Terus kemudian dari UPZ kelurahan Sukabumi Kaler itu penghimpunannya 10.225.500 tahun 2022. Tahun 2023 10.400 naik ya. Dan tahun 2024 agak turun sedikit 9.600. Kemudian UPZ Intidian tahun 2022 8.268.000. Tahun 2023 7.335 dan tahun 2024 turun 6.599. UPZ Sirnagali tahun 2022 2.700, 2023 4.390 dan tahun 2024 4.424.
Kemudian UPZ Parakanyasak, ya, UPZ Kelurahan Parakanyasak tahun 2022 5.254, ya, kemudian 2023 4.575, dan tahun 2024 3.907.000, ya. Nah, sekarang UPZ Panyingkiran tahun 2022 4.168, tahun 2023 3.813.000, dan tahun 2024 3.787.500. Itu penghimpunannya. Jadi trennya itu menurun semua, ya, setiap kelurahan. Nah, kemudian data ataupun distribusi, ya, distribusi di tahun 2024 ini hanya, kalau distribusi hanya tahun 2024 saja, ya. Itu Indian yang tadi dari penghimpunan, yang penghimpunannya Indian itu tahun 2024 6.599, distribusi Basnas ke kelurahan Indian itu 16.500. Dengan mana Pak penghimpunan sekarang pendistribusian dengan pendistribusiannya? Panyingkiran tahun 2024 distribusinya 7 juta, Parakanyasak 3.500.000, Sirnagali 2 juta, ya. Sukamaju Kaler itu 33.500.000 pendistribusian, ya. Dan Sukamaju Kidul itu 5.500.000 pendistribusian. Kita pendistribusiannya apa? Jadi ini kita evaluasi bareng-bareng, ya. Kita evaluasi. Nah, adapun target, ya. Di sini mulai ini evaluasi, Pak, ya. Evaluasi. Tahun 2025 kemarin kita mengeluarkan 3 SK, 1 SK dan 2 ST, gitu, ya. Yang pertama SK, ya. Nomor 1 tahun 2025 surat edaran nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, ya. Jadi saya singgung sebentar sedikit, ya, bahwa pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah diatur dalam SE nomor 1 tahun 2025 bahwa untuk zakat fitrah itu kalau dengan beras 2,5 kg atau 3,5 kg, ya, per orang zakat fitrah makan karena berjiwa. Itu kalau dengan beras, kalau dengan uang itu sebesar 37.500 pilih ke periode SK biasa menyebutkan ke UPZ kelurahan kaya tanah UPZ Jakarta terus kaya surat edaran, ya, eta. Jadi eta SK nomor 22 tahun 2025 yang penetapan zakat fitrah. Enggak, kita. Nah, kemudian diatur di dalam surat SE-nya, ya, bahwa pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah itu dikumpulkan, ya, oleh UPZ DKM dan atau panitia zakat fitrah yang ada di ke-RT-an dan ke-RW-an masing-masing. Dan itu dalam SK-nya disebutkan seperti itu, ya, dalam SK-nya nomor 1/2025. Jadi mangga Bapak, ya, nanti ada yang belum punya SK, Pak, SK UPZ baik DKM maupun KRT atau KRW-an, ada yang belum dapatkan,
ada. Nanti kalau belum Pak, belum, karena memang kita kan harus tertib administrasi ya. Jadi yang namanya amil itu kan harus ditetapkan gitu. Jadi supaya tidak ada amil yang liar gitu ya. Jadi semuanya ditertibkan melalui SK, baik di DKM maupun di RW-an. Ya. Jadi nanti yang belum silakan mengajukan, terdiri dari mungkin ada penasehat, ya, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, sareng di bagian ataupun divisi ataupun seksi, mulai seksi pengumpulan dan seksi pendistribusian. Nah, jadi apa namanya itu saja, penasehat ataupun penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara boleh, ketua, wakil ketua boleh, sekretaris, wakil sekretaris boleh, bendahara, wakil bendahara, wakil bendahara, terus kemudian seksi pengumpulan ataupun penghimpunan dan seksi pendistribusian. Nah, mengumpulkan usaha, mungkin distribusikan benten dari kita. Ya, itu adalah apa namanya format SK. Jadi silakan disampaikan. Insya Allah kita akan proses tidak lebih dari 1 minggu loh Pak ya. Insya Allah paling lambat 2 hari sudah, insya Allah itu sudah akan kami buatkan supaya ketika nanti apa namanya pelaksanaan zakat fitrah itu semuanya sudah ter-SK-kan, dan kalau sudah di-SK-kan itu namanya sudah menjadi amil ya, menjadi amil tingkat RT, tingkat RW, tingkat DKM, sehingga namanya juga sudah menjadi amil ya, maka berhak mendapatkan hak amil gitu ya. Nanti lebih lanjut mudah-mudahan bisa kita bahas karena memang waktunya mepet ke saya. Nanti setelah asar akan ada pengajian. Jadi setengah 3 deh sudah beres semuanya. Nah itu setengah 3 ya. Ya, insyaallah kecamatan. Kemudian ya, bagaimana nanti ketika zakat fitrah itu kan kita sudah mengumpulkan ya dari masyarakat tentang zakat fitrah. Nah, nanti dalam zakat fitrah itu kemudian sebanyak 82,5% itu dihabiskan di panitia ya Pak. Nanti ada Pak itunya Pak. Sudah ada di SK ya, sudah ada di SK itu peruntukannya sudah begitu ya. Jadi dihabiskan di UPZ DKM ya ataupun RW itu sebesar SK-nya bisa salah pilih ya kita terus menyampaikan anak persentase mah kita terus ya, tapi dibacakan ya supaya jelas ya. Jadi zakat fitrah warga Kota Tasikmalaya ditunaikan kepada UPZ DKM atau panitia zakat fitrah di masing-masing tempat tinggal ya. Besarannya 2,5 kg atau 3,5 liter ya, misalnya 2,5 kg atau 3,5 liter. Berapa tadi ya? Liter ya. 2,5 kg atau lebih 3,5 liter ya. Nah, kalau dengan uang tadi 30.500 ya sudah betul itu ya. Nah, untuk UPZ DKM ya ataupun panitia zakat fitrah itu 82,5%. Jadi misalkan kami sakinta 100 kg, maka dihabiskan dikurangi dulu 82,5% ya. Nah, 82,5% itu untuk siapa saja ya. 66% dialokasikan untuk fakir miskin di lingkungan UPZ DKM atau panitia zakat fitrah ya. Kemudian 10% dialokasikan
DKM atau panitia zakat fitrah. Jadi 66% untuk fakir miskin, ya, 10% untuk kegiatan keagamaan di UPZ DKM ataupun UPZ panitia dengan RTA, RW-an, ya, 10% kegiatan, dan 6,5% dialokasikan untuk abilin. Jadi panitianya, ya, 6,5% ya untuk abilin di UPZ DKM atau panitia zakat fitrah. Nah, kan ada sisa 17,5 Pak ya, 17,5%. Nah, 17,5% itu kemudian nanti akan disetorkan ke kelurahan ya, ke kelurahan ya, 6,5% ya, sekolah 17,5% langsung di kelurahan ya. Di kelurahan kemudian nanti akan dipecah lagi untuk UPZ kecamatan 6% dan untuk Basnas 5% ya. Nah, 6,5% di kelurahan juga Pak, itu 3,5%-nya dialokasikan untuk kegiatan dan sarana keagamaan di wilayah UPZ koordinator kelurahan. Jadi misalkan ada PHBI ya, kemudian ada apa namanya MTQ ya, itu bisa menggunakan dana ini ya, kan masuknya ke dalam asnaf fisabilillah. Nah, terus kemudian 3% dialokasikan untuk abilin di UPZ kelurahan ataupun UPZ kelurahan ataupun koordinator kelurahan. Jadi fungsi dari UPZ kelurahan dan kecamatan itu adalah untuk mengkoordinir ya, untuk mengkoordinir. Jadi kan banyak ya UPZ DKM, kemudian di kelurahan mengkoordinir di kelurahannya, ada DKM, ada panitia, itu dikoordinir oleh UPZ kelurahan. Nah, kelurahan kemudian nanti akan dikoordinir oleh kecamatan dan gitu. Jadi terus ke atas ya. Nah, kemudian ya, dalam event zakat fitrah juga yang saya belum ini kan ya, 5% untuk Basnas, itu 3%-nya untuk bantuan sarana keagamaan dan sebagainya di tingkat kota, 3% itu yang dibasnaskan, dan yang 1,5% itu untuk dana operasional di Basnas. Ya, jadi kita sosialisasi, kemudian kita kemana-mana menggunakan dana ini kalau ada ya. Kalau tidak ada ya dari yang lain ya. Dan dalam zakat fitrah itu nanti ya disertai juga dengan tasik bersedekah sebanyak 2.000 ya, 2.000 per orang bisa ya. Jadi misalkan dalam keluarga itu ada 5 orang, maka di samping mengeluarkan zakat maka sedekah 2.000 per orang, berarti 10.000 gitu ya. Kalau misalkan pakai uang 37.500, zakatnya kemudian tasik bersedekahnya 2.000 yang 500, nama kebijakan bapak-bapak ibu-ibu mangga badhe diangsulan kata Nabi biasa menami biasa digenepkeun we 40.000 kangge zakat fitrah sareng tasik bersedekahna. Nah eta mangga biasa kumaha apa namanya kesepakatan antara UPZ dan juga keluarga kita eta. Jadi apa namanya itu disertai dengan apa namanya 2.000 tasik bersedekah berdasarkan perwakot tahun 2016-2014 ya. Jadi ada perwakotnya kan dasarnya kita peraturan wali kota zaman Pak Budi Gapur ya kita tahu. Nah kemudian di tahun 2025 ini ya, yang biasanya kita menyalurkan untuk bantuan guru ngaji dan yatim Pak. Kalau bantuan guru ngaji itu sebesar 250.000 per orang ya. Yang guru ngaji yang tidak tercover oleh anggaran dari Pemkot ya. Kan kalau dari Pemkot itu ada biasanya masih kurang gitu. Maka selebihnya ataupun
kekurangannya di cover oleh Basnas. Kemarin tahun 2024 itu kita mengcover kurang lebih 1000 orang, 1000 guru ngaji kali 250.000, kurang lebih 250 juta. Kemudian 10 fakir miskin, 10 kali 100 biasanya 10, berarti ada kurang lebih 690 fakir miskin ya. Nah itu maka biasa dikalikan ya, kalau 690 kali 100.000 60 ya. Jadi 69 juta ya. Tambah yang mengaji. Nah, tambah. Jadi itu adalah surat edaran ataupun nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh Basnas Kota Tasikmalaya. Dan ada juga tahun sekarang itu ya, UPJ kelurahan itu diberikan target masing-masing. Nah, ini yang kita nanti akan diskusikan Pak ya. Dan juga yang lainnya juga boleh didiskusikan. Masing-masing UPJ kelurahan diberikan target oleh Basnas Kota Tasikmalaya untuk mengumpulkan dari para muzaki, dari para munfik, dan juga dari para mutasodik itu satu kelurahan 1.500.000. Ini di luar kupon Pak ya, di luar kupon. Kalau kupon itu nanti mutasi bersedekah ya, yang menyertai zakat fitrah. Nah, yang kemarin sudah menyetorkan itu dari mana yang ya, dari Bapak Najmuddin ya, itu sudah menyetorkan ya 1.500.000 itu adalah, jadi ketika nanti bapak-bapak ibu sudah mengumpulkan dari para muzaki, orang yang berzakat, dari orang yang berinfak, dan juga dari orang yang bersedekah itu, nanti kemudian akan dikasihkan BSZ, namanya Pak BSZ itu bukti setor zakat ya, bukti setor zakat, terus akan dikasihkan. Nah, kemudian dari 7.500.000 itu ya, itu target ini apa? Biasa misalkan ini 100 juta di mangga ya, mangga ini 10 juta di mangga sawion ya. Ketika sudah mengumpulkan itu, maka 8 sadayana disetorkan ke Basnas ya, disetorkan ke Basnas. Kemudian 80% dikembalikan lagi ke bapak dan juga ibu UPJ kelurahan, atau UPJ kelurahan membuat proposal ke Basnas. 80% akan dicairkan untuk guru ngaji dan juga yatim. Ini ya, karena ini targetnya di bulan Ramadan itu untuk itu ya. Kalau misalkan ada yang lain yang lebih mendesak boleh ya, karena 7,5 juta itu tidak terpatok untuk itu saja. Boleh yang misalkan lebih mendesak boleh. Tapi anjuran dari Basnas itu memang untuk tahun sekarang, Ramadan sekarang, untuk guru ngaji dan juga para yatim ya. Itu 80%-nya untuk itu. Yang 20% disimpan di Basnas untuk dana kedaruratan, misalkan ya. Warga bapak ada yang berobat ke Bandung, dia tidak punya ongkos ya, silakan ajukan ke Basnas ya, untuk diberikan ya sedikit ala kadarnya ongkos. Saya bocorkan di sini bahwa biasanya kalau ke Bandung itu suka dikasih 1 juta untuk transport ya. Jadi 1 juta untuk transport misalkan, tapi ini juga kategorinya yang fakir dan miskin Pak ya. Ini BPJS status kaya tapi tidak ada biaya ke Bandung misalkan ya, maka kita akan support, kita akan berikan itu dananya 1 juta ya, itu untuk kedaruratan. Ataupun juga nanti untuk kebencanaan, daruratnya juga kebencanaan juga. Sekarang kan musim Pak, di Jember itu banyak yang atapnya ngapung Pak ya, kemarin itu hujan, ada angin, ada hujan, itu
banyak atap yang kampung, banyak rumah yang roboh, banyak yang bocor dan sebagainya. Itu bagian dari kedaruratan. Nah, yang 20% itu nanti kita alokasikan untuk itu. Dan untuk operasionalnya sebanyak 10% akan diberikan dari Basnas bulan berikutnya. Jadi kita nambahan 10%. Jadi dana yang Bapak Ibu kumpulkan yang 7.500.000 itu seluruhnya untuk warga Bapak sendiri ya, untuk UPZ kelurahan ataupun untuk warga di UPZ kelurahan. Adapun nanti untuk biaya operasionalnya itu akan di-cover oleh Basnas sebanyak 10%. Nah, itu terkait dengan nomenklatur, 3 nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh Basnas. Saya bangga dapat berdiri, dapat sosialisasi di depan ibu bapak-bapak di sini ya, bapak-bapak saya. Mungkin bapak-bapak, sekarang ibu di sini teh orang pilihan, yakin. Sekarang itu RT saja dipilih melalui pemilihan. Sekarang itu kalau semuanya RT, pemilihan RT itu sudah melalui pemilihan seperti pemilu Pak ya sekarang. Ya, RW juga begitu. Jadi bapak-bapak ini adalah saya merasa kecil sebetulnya karena bapak-bapak ini adalah orang pilihan di warganya masing-masing. Maka saya yakin kita dapat berjuang bersama-sama dengan Basnas ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi wasilah masyarakat Tasik lebih sejahtera lebih sejahtera dari sebelumnya. Jadi kalau dana yang 7.500.000 terkumpul, maka UPZ kelurahan tentunya juga akan melibatkan RT dan RW semuanya itu dapat dana operasional itu sebanyak 80% dari itu Pak. Tentunya kan dari para muzaki, dari para munfik, kita sorti itu kita menjadi wasilah untuk mengambil sebagian dari karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Kita menjadi wasilahnya. Ya. Karena wasilah, ya tentu kita akan mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dalam kaidah fikih kan ada ya, la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun lil wasail umur maqasid. Saya yakin bahwa para ustaz dan sadayana semuanya dapat mengambil jalur perjuangan kita masing-masing. Saya kadang kita kan ngomong begitu Pak ya. Jadi kita sama-sama ya, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr begitu Pak ya. Jadi mungkin yang lain, orang yang lain mungkin masuk surganya melalui jalur sholatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk surga, reuni lagi nanti di surga melalui wasilah kita berjuang bersama Basnas Kota Tasikmalaya. Kita mengingatkan orang lain untuk sedekah. Sudah sedekah belum? Hari ini pilih pada sedekah, maka diwasilahan, abi, maka diwasilahan kita. Karena kita sudah punya legal Pak, kita sudah legal, kita sudah punya SK-nya. Mudah-mudahan kita menjadi amil yang bukan amil abal-abal, tapi sudah menjadi bagian keluarga besar Basnas Kota Tasikmalaya. Siap berjuang Pak? Siap? Ya. Bangga saya ya, dan ini yang kita harapkan. Karena memang kita tidak melakukan seperti ini Pak, kecuali untuk kemaslahatan saja. Ya, Basnas mengeluarkan seperti ini supaya lebih teratur Pak. Ya, karena memang kadang kan kata Sayyidina Ali itu kan memang al-haqqu bila didomin yubla kurban lebih didomin kan. Kebaikan yang tanpa dikoordinir itu ya akan kalah dengan kebatilan yang terkoordinir. Jadi kita mengkoordinir itu bukan untuk mengintervensi kebijakan dan sebagainya, Pak. Cuma kita ingin mewujudkan kemaslahatan itu bersama-sama. Begitu. Kalau misalkan ya Pak 2000 gitu ya, 2000
Kadang-kadang 2000 itu kalau di rumah itu, ya kan 2000 di rumah kadang-kadang 2000 itu bukan sesuatu Pak ya. 2000 kadang kayak 5 dolar, kadang kurang teh Korea sampai anak tehnya. Kalau cuma 2000, tapi kalau misalkan 2000 itu kita kumpulkan sewarga kota Tasikmalaya itu kurang lebih ada 750.000. Misalkan mau bersedekah teh 2000, 600 orang saja, 600.000 orang yang bersedekah 2000, terkumpul kurang lebih 1,2 M. Bayangkan. Ya 2000 mah kadang-kadang mau 500-an lah. Nah, kalau itu lebih kurang Pak kurangnya. Tapi kalau itu dikumpulkan sekota Tasikmalaya melalui tangan-tangan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, itu akan menjadi sangat berarti dan sesuatu banget, gitu ya. Sesuatu banget. Jadi saya kan ya, kita kan juga miris Pak ya. Guru madrasah diniyah itu digaji kadang sebulan Pak 100.000 Pak. Ayah digaji 500.000 guru diniyah Pak. Ayah ini juga guru madrasah, guru diniyah Pak ya. Saya juga ya ayah 500.000 kebanyakan namanya padahal itu di akhirat dan ngajar Al-Quran, ngajar tentang agama, tapi kadang-kadang Pak kawon cara guru matematika mah saja 100.000 Pak, ini sebulan 100.000, Masya Allah. Nah dengan dana itu nanti mudah-mudahan ya 1,2 M itu yang melalui tangan-tangan kita bisa berkontribusi, ke para guru ngaji, ke para fakir miskin dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil peran kita yang begitu ya, karena kita adalah semuanya di sini adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih oleh Allah untuk mengemban nanti. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan kalau ada usulan yang kira-kira kalau ada usulan yang lebih baik dari ini, nanti kita akan diskusikan di tingkat pimpinan ya, dan nanti akan kita implementasikan di tahun berikutnya mana yang lebih baik Pak. Jadi Basnas turun ke kelurahan kemudian ke kecamatan itu juga dalam rangka untuk mencari aspirasi Pak, mendengarkan aspirasi ya, bukan hanya anggota DPR Pak yang untuk aspirasi. Kami juga ya Basnas perlu masukan, nggak perlu input masukan mana yang terbaik itu nanti akan kita gunakan ya. Itu saja dari saya. Kita akan sambung dengan tanya jawab, mudah-mudahan itu saja dari saya. Pertemuan perwakilan di Komnas Kota Tasikmalaya atau Pusat Tinggal sosialisasi program belajar kaitan dengan putra vaksin organisasi. Sampai untuk di Sabarayana akan dibuka yang mau tanya jawab, maka bisa Pak Haji saya Pak. Dari Nausir Kabatas Kami saya silakan berjalan ke tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati BD Sudaraja bagian terkait dengan tadi atur menuan di Basnas Kota Tasikmalaya atau pada kesempatan diberi kalau mendudukan apabila kata desa. Namun hari ini Pak Terus Desa diberi kalau sudah jasa 2,2 tadi 6,5%, data yang rujukan di pusat, ada yang dinamika Pak Ide. Mari pamit jumlah itu, pamit 1,5%
persen ambilin kan ya ambilin PT, ambilin desa, ambilin kecamatan juga saja persen. Anu kedua, setiap tahun yang sama pernah ayah sosialisasi di UPG di kabupaten di kota. Ini 2 tahun, kamu kelurahan, kamu kecamatan, termasuk kabupaten stop, mari kami sedang punya anggaran dina pajak zakat para pegawai. Dia oke, semuanya nanti timur dia oke, habis timur yang mengenai. Alhamdulillah Pak, selama 2 tahun pertama, kelurahan masih kene kecamatan status kerja. Ayah di bawah teh dimasukkan ke ekonomi produktif. Alhamdulillah tina 2 tahun teh berkembang Pak, komunitas terkait dan ekonomi produktif. Ayah teh pamitan harus 2 tahun 2 kali 2 juta bisa juta pamitan. Kalau satu jaya pembangunan yang tapi kita berkembang dari itu kita tanpa ada guna kecuali keikhlasan rumah pribadi kita semua bisa memberikan apa masyarakat berarti tidak ekonomi produktif atau dikembangkan kita harus kedua. Nah akhirnya setiap datang dari kebetulan mereka bagi-bagi kapital mereka terus selanjutnya kaitan saran tadi pembangunan marina kesulitan pipa itu kita berbeda dan sebenarnya tapi kalau kita tahu jangan atas tadi di bangku nobody ya makanya kan pipa bari terima saja kan oke dan jawab saran terakhir berkaitan dengan dasar kaitannya kalau zakat mal atau zakat kamu. Nah, sedangkan aturan zakat mal kata tamsah saya rampung-rampungnya di lapangan misalkan zakat mal dina harta sekian milik anu atau itu mana atau sekedar mencari dana sumbangan setelah tercapai sumbangan mengumpulkan kanggo lagi sebagai guru ngaji dan sebagainya. Nah, alternatif pemecahan menuju setengah juga tadi. Kumaha dan 2 tahun sekian tahun yang lalu bisa berjalan tanpa membayar atau berumah pasukan kecamatan, kelurahan dan seterusnya. Kumaha hak eta dipikir seperti mereka. Jadi tidak ada sak-sak delik di masyarakat. Atau non sama dengan warga-warga. Atau nuhun di Bapak Dede Sudrajat di DKI Paling Takim ya. Kamu begitu ya, kamu begitu. Baik. Wilayah terwakili daerah banyak, salah satunya. Atau nuhun ya Pak. Berat-berat pertanyaan aja Pak. Bila semakin berat mana? Tarusan semakin gampang jawabnya. Ya, saya tidak tahu. Saya akan dirapatkan. Tapi saya coba Pak untuk untuk menjawab yang pertama ya. Kenapa ada pembagian ya ambil gitu ya dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat kecamatan dan juga kabupaten ya. Yang pertama bahwa memang untuk hak amil itu ya hak amil itu adalah 1/8 ayat 12,5% ya Sadayana. Nah, kenapa enggak di kemarin gimana ya? Di ataupun di yang lain enggak ada tanya seperti ini Pak sama pertanyaannya. Di Kepang sana juga ada yang mengatakan seperti ini, pertanyaan seperti ini. Kenapa ada seperti itu? Ya. Jadi sama Pak. Di kami itu sudah ada rapat ya bahwa yang dinamakan dengan asnaf zakat, baik itu zakat yang umum, zakat mal ataupun zakat fitrah itu sama asnafnya, karena memang tidak ada penambahan asnaf lagi sebetulnya. Jadi tidak ada penambahan asnaf dari menjadi 8 asnaf kemudian menjadi 9 asnaf tidak. Ya. Tapi itu menjadi tetap
bagiannya adalah amil, ya amil. Nah, tadi kalau misalkan dijumlahkan ya amil itu tetap jumlahnya 12,5%. Ya. Nah, jadi memang untuk amil ya, amil ada amil kelurahan itu adalah sifatnya tadi itu untuk mengkoordinasikan, ya kelurahan itu adalah untuk mengkoordinasikan dari tiap-tiap DKM. Kan misalkan kerepotan kalau misalkan tiap-tiap DKM terus kemudian nyetorkeun ka Basnas misalkan, bayangkeun Basnas teh cuma pedameuna teh 11 ya 10 11 ya. Kemudian melayani kurang lebih 600-750 ribu orang, kabayang misalnya. Maka kami ada juga Pak Perbasnasnya, Perbasnas tahun 2018 terkait dengan peraturan UPZ bahwa UPZ itu bisa dibentuk di instansi pemerintahan. Instansi pemerintahan itu berarti desa ya, ada desa, ada kelurahan, ada kecamatan, bisa dibentuk di sana ya, dan juga bisa dibentuk UPZ ke DKM. Itu ada perbasnasnya. Yang lupa ada perbasnasnya bisa dibaca lagi. Ya. Nah, itu ada perbasnas peraturan Basnas RI terkait dengan UPZ bahwa UPZ itu bisa dibentuk di instansi pemerintah. Nah, itu. Nah, memang Pak, ya memang tadi itu apakah ada hadis ataupun dalil yang terkait dengan itu dari sananya masa Rasul? Tidak ada Pak, hanya terkait dengan amil saja. Amil ini kan sudah disebutkan jelas dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Innamal sadaqatu lil-fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha itu ya. Itu sudah disebutkan itu amil gitu. Maka siapakah definisi amil? Definisi amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah ya ataupun khalifah ya terkait untuk penggalangan dana zakat, penggalangan yang untuk mewasilai orang yang berzakat. Jadi amil itu adalah bagian itu. Maka kami membuat kebijakan itu terkait dengan itu Pak. Jadi memang salah satu profesi yang disebutkan dalam peraturan itu ya amil itu ya amil. Nah, jadi fungsi daripada amil kelurahan itu untuk mengkoordinasikan itu ya, mengkoordinasikan tingkat kelurahan, mengkoordinasikan tingkat kecamatan. Jadi kalau kita misalkan Basnas misalkan mengambil 5% itu kemudian ke tiap-tiap DKM, waduh berapa ribu? Di India ada berapa DKM kira-kira? Berapa ratus DKM ataupun ada berapa ratus panitia zakat dari RT atau RW ya, kita kan susah juga, makanya kita tunjuk UPZ yang sifatnya untuk mengkoordinir di tingkat kelurahan ya. Jadi ada amil tingkat kelurahan, tingkat kota dan juga tingkat kecamatan tadi itu adalah berdasarkan kepada juga Perbasnas juga ya, juga seperti itu. Kemudian yang kedua, 2 tahun lalu memang iya Pak, 2 tahun lalu tahun 2019-2020 ya tidak disetorkan ke Basnas. Nah kami itu tahun 2022 kalau nggak salah itu 2002 awal-awal kami menjabat di Basnas itu dapat kunjungan dari Basnas RI Pak, dari Basnas RI. Pertanyaannya sederhana, pertanyaan saya itu bersama dengan rekan yang lain ya. Apakah pertanyaan itu sederhana tapi susah dijawab, apakah warga kota Tasikmalaya tidak ada yang melakukan zakat fitrah? Kami jawab ya semuanya melaksanakan Pak. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak ada laporannya? Kenapa tidak ada laporannya? Bapak ketika mengkoordinir zakat fitrah, laporannya dikasihkan ke mana? Kemana? Darul. Ya, lurah. Setiap DKM melakukan seperti itu. Ada ya. Tapi kan yang ditanya kan bukan DKM, bukan kelurahan, bukan juga kecamatan. Yang ditanya itu adalah Basnas kota. Terus kemudian kalau kami tidak punya data itu, kami menjawabnya dengan apa Pak? Ya. Dengan apa? Laporan tidak ada, laporan kami tidak menerima. Bahkan kalau kadang kita menerima laporan itu juga seadanya akan kita laporkan. Begitu. Kadang-kadang juga ada bahasa ya, ini atau lumayan ke kelurahan
lumayan, tapi sesuai dengan prosentase yang kita buat. Walaupun prosentase kita buat itu memang sebetulnya tidak ada dari semuanya, tapi kita berpegang kepada satu kaidah fikih tasawwuful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahat. Jadi kebijakan imam ataupun kebijakan imam itu kan bisa tingkat RT juga imam juga, tingkat RW juga imam juga, namanya juga tingkat basnas juga bagian daripada imamnya. Jadi kebijakan imam itu juga harus disesuaikan dengan untuk kemaslahatan rakyatnya kan, kemaslahatan warganya. Jadi atas dasar itu kita ingin mengkoordinir juga untuk kemaslahatan itu. Kalau misalkan tidak di prosentase seperti itu kan, jadi ada bahasa atau lumayan dan begitu. Jadi kita seragaman itu supaya kita lebih tertib administrasi. Karena laporan itu kan dituntut untuk itu. Jadi kita juga tiap tahun juga audit juga kita melaporkan. Jadi bahasa juga melaporkan ke KAP atau Akuntan Publik itu terkait dengan pengelolaan zakat yang kita lakukan. Jadi laporan itu dari mana asalnya? Ya dari bapak-bapak itu. Ya, dari bapak-bapak itu kita laporkan kepada audit. Alhamdulillah kita 5 tahun berturut-turut itu, 7 tahun itu kita wajar tanpa kontrol ya. Itu semuanya bukan karena kami yang hebat, tapi karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu melaporkan juga dengan baik. Sehingga kami karena bapak-bapak menjadi baik, ya, maka kami juga akan kena baiknya kan di situ. Jadi itu terkait dengan laporannya. Nah, yang 7.500.000 itu apakah dari zakat mal, zakat fitrah atau apa? Ya, boleh yang 7,5 itu dari zakat mal boleh karena bapak-bapak kan sudah menjadi PZ Pak, sudah menjadi PZ unit pengumpul zakat. Artinya bapak sudah dapat menghimpun, sudah dapat mengumpulkan ya, menghimpun dari masyarakat karena bapak sudah punya SK, baik zakat fitrah, baik sedekah maupun infaknya. Karena bapak sudah punya SK itu, ya boleh yang 17,5 itu, yang kemarin yang dengan itu juga begitu. Kami kan di SK itu juga ada Pak. Bagaimana caranya boleh door ya, boleh sosialisasi melalui pengajian dan juga dengan cara yang dianggap sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya. Jadi itu Pak. Jadi nanti kalau itu sudah terkumpul dari bapak-bapak itu akan ada dana cadangan 80%. Ya tadi ada sedikit terlupa. Ya yang tadi yang pertanyaan bapak tadi. Ya Bapak Dede. Ya. Tapi ini bukan Bapak Dede mantan wali kota ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami dapat memberdayakan uang 1 juta untuk untuk para dari zakat fitrah ya, warga ya. Nah Pak, di kita juga ada Pak dana itu. Di kita juga dana pemberdaya gunaan Pak. Kemarin kita juga tahun 2024 kemarin kita mengadakan dana dari dana pemberdayaan zakat itu untuk pelatihan bekal Pak. Sebanyak berapa orang kemarin itu? Ya, pelatihan bekal. Terus kemudian di tahun 2023 juga kita menggelontorkan dana untuk UMKM itu 1 juta Pak. Per itu juga dari ajuan dari masing-masing UPZ Pak. UPZ kelurahan. Ya, itu sebanyak 1.000. Berapa 200 orang misalnya 250 juta untuk modal untuk jualan barang-barang, jualan itu kita sudah pernah mengadakan budaya-budaya itu juga tidak membantu karena itu juga dari dana zakat untuk kemaslahatan umat. Jadi dana yang ada di kita yang akan kita kelola itu juga nanti seluruhnya karena kita kan tidak menggunakan dana itu Pak seluruhnya karena kita juga paling juga ngambil dana ambil itu saja ya itu pun juga sebagian sudah tercover dari dana hibah kota ya kita mengambil dana itu ya untuk operasional seperti ini Pak ya untuk operasional seperti ini jadi tidak untuk gaji pimpinan tidak ya begitu jadi itu makanya nanti kalau misalkan ada Pak ada dana itu nanti kita ada dana pemberdayaan masyarakat semuanya sudah tahun kemarin mudah-mudahan target kita sekarang itu 9 miliar Pak 9 miliar target kita selama 1 tahun kemarin kita tercapai itu 7,5 miliar ya jadi belum 100% kita targetnya
Mudah-mudahan melalui program ini target 9 miliar itu akan tercapai dan kita mudah-mudahan dapat lebih maksimal untuk melayani masyarakat di Kota Tasikmalaya. Ini mohon dukungan dari semuanya. Itu Pak, mudah-mudahan tidak puas, mudah-mudahan. Kalau nanti karena waktunya sudah ini ya. Kalau nanti Pak, misalkan masih ada pertanyaan, silakan datang ke kantor Basnas. Ya, kita akan terima siapapun yang datang Pak. Ya, kita akan ya sharing lah, itu ya sharing ya terkait dengan peraturan ini atau terkait dengan apapun terkait dengan zakat. Ya, kita juga menerima Pak, menerima masukan dan juga nanti juga akan saya sampaikan kepada pimpinan fraksi dari Kamis. Mudah-mudahan kita akan sampaikan ini masukan dari Bapak Dede ya. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik dengan apa namanya wasilah kita semuanya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan karena waktunya terbatas ini banyak kemungkinan. Mudah-mudahan oh ya, yang tadi kita baru pilih ya, ya bisa beda itu kan masuk dalam masjid Pak. Itu masjid ya, bisa beda itu yang oh yang tadi ya, ya yang saya kurangi. Jadi untuk sarana keagamaan oh DKM ya, oh ya yang 82% itu ya, yang 10% itu ya, ya itu untuk bisa dibilang ya untuk sarana dan sebagainya. Tadi di disambungkan dengan DKM, ya saya ya tetap betul bentar saya ini Pak, saya salah ya. Saya katakan lagi Pak, salah saya juga. Ya. Yang di kelurahan Pak ya, itu yang dari KM. PZ ya. Dari DKM ya. 66% dialokasikan untuk fakir miskin di lingkungan PZ. 10% yang dialokasikan untuk sarana dan atau kegiatan keagamaan di UPZ DKM. Jadi biasanya bisa digelar. Ya, mohon. Jadi yang 10% itu Pak, dia untuk bantuan sarana. Kalau sarana masuk benar, bisa dibilang juga. Ya, mohon. Kan di sini 10% itu Pak, 10% untuk bantuan sarana dan atau kegiatan keagamaan di PZ, DKM atau panitia zakat dari jadi 10% itu 10% ya. Jadi kita sudah sedikit bantuan atau mohon bantuan tentang wilayah kelewatan tentang wilayah ketidakjelasan dalam informasi, maka silakan biasa orang sharing linknya, maka dengan kepuasan semoga akan caranya. Kita biasa di silakan lebih boleh langsung Sampai penjelasan terkait dengan
Ya, dalam nomor 2 itu SE itu ya, target 7,5 juta itu adalah ya penjaringan muzaki. Barangkali ada muzaki yang ingin sedekah, ya makanya kemudian baik juga ingin menyetorkan zakat mal, nggak boleh Pak, beda itu Pak. Jadi 7,5 itu ya bisa dari muzaki, dari hasil zakat penghasilannya, boleh zakat profesinya, bisa juga dari zakat pertaniannya, bisa juga dari infak dan sedekah. Ya, misalkan zakatnya sudah sebagian kemanakan ini apa namanya sedekahnya, dari sana itunya. Jadi di luar dari yang masing-masing pemikiran ya. Nah, jadi begini Pak, ya, kita ingin memaksimalkan untuk setengah itu adalah di luar zakat fitrah dan yang nasib terkait 2000 Pak. Ya, jadi memang kan ada caranya di sini Pak, dilakukan dengan cara mencari para mukmin, orang yang berinfak, mencari orang yang bersedekah, dan juga mencari orang yang ingin berzakat ke kita, Pak, ya, untuk dijadikan target daripada apa namanya kelurahan ini. Nanti akan disalurkan lagi, akan disalurkan lagi Pak, gitu ya. Jadi itu bukan mendapi masalah sekolah Pak, tapi disalurkan lagi ke PZ kelurahan dan juga ada sanksi seperti KS. Kelurahan ya, dan tentu dengan dibantu kita semua. Ya, dengan kelurahan kan sudah ya, jadi konsep juga dari laporan setempat dari RT, RW yang menjadi karena yang berikan data saja, hanya orang-orangnya silakan datangi, kunjungi agar bisa memberikan sedekahnya di luar sedekah yang biasa. Jadi memang bersama-sama Pak. Ya, tetapi memang yang mengajukan nanti adalah apa namanya kelurahan. Ya, dan kelurahan misalkan datang ke kelurahan mana kan tak tahu. Pamit tadi durasi saja. Tapi bersama ini. Ayo tulis masuk kilap deh. Terima kasih nggak ngapalkeun. Atau nuhun pertanyaannya, mudah-mudahan kita dapat bersinergi dalam kebaikan ini dan kita tetap berdoa kepada Allah sebagai amal kebaikan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sosialisasi program kajian Kabupaten Sekolaya. Alhamdulillah kakek materi bagus kali terus kelanjutan KPLW bisa informasi anu kalitan kapan kegiatan sabdayana. Sedangkan kami mengikuti acara informasi kekulihan Pak satu jalur kalitan pendidikan mereka tempat pendaftaran dikarenakan dari bagian kecamatan insya Allah ada pengganti bensin. Jadi kan dari sakit atau pengganti bensin. Dapat ditemukan satu jalur karena tadi tempat pendaftaran yang Pak Jenjet kemarin. Saya kembali kita
di acara orang sami-sami itu termasuk